أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa zayyana al-imana fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini adalah memasuki ayat yang ke-81 dan 82 dari surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Para mufassir banyak memberikan penjelasan terkait dengan ayat ini, tapi mari kita coba mencermati apa yang menjadi tafsir pegangan kita pada kesempatan berbahagia ini. Qala muallif rahimahullah, wa yaqulul munafiqun laka bi alsinatihim. Orang-orang munafik itu berkata kepada engkau, wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, nuti'u amraka. Jadi orang-orang munafik itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mentaati perintahmu, wa namtathiluka, dan melaksanakan perintah yang engkau perintahkan. Nuti'u amraka wa namtathiluhu, kami mentaati perintahmu dan kami melaksanakan. Fa idza kharaju min indika, tapi ketika mereka keluar dari Rasulullah SAW, artinya menjauh dari Rasulullah SAW, dabbara jama'atun minhum ala wajhil khata khilafa ma azharu laka. Jadi ketika mereka keluar dari sisi Rasulullah SAW, menjauh dari Rasulullah SAW, maka sekelompok dari mereka, orang-orang munafik itu, membuat perencanaan, membuat rencana, membuat planning ala wajhil khata, yang di situ menyimpang dari apa yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Khilafa ma azharu laka. Jadi mereka membuat sebuah rencana besar, yang rencana besar itu berbeda atau menyalahi dengan apa yang telah mereka sampaikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengatakan, muallif rahimahullah menyatakan, wa yujazihim ala kaidihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas
terhadap tipu daya mereka. Karena itu lanjutannya fala taltafit lahum, karena itu jangan mendekat, menoleh, ya, tapi justru berpalinglah dari mereka. Fala yadurruka syai'an, karena tipu daya mereka itu tidak bisa memberikan sedikit pun madarat kepada engkau ya Rasulullah SAW. Karenanya wa fawwid amraka ilallah, Allah kemudian memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa'tamid alaihi, dan kemudian berpijaklah semata-mata kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, sebagai penolong yang engkau jadikan sebagai pijakan, ya, sandaran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk memperjelas lebih detail terhadap ayat ini, mari sejenak kita cermati asbabun nuzul yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Asbabun nuzulnya oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Karena memang ayat Al-Quran akan kita bisa fahami secara maksimal ketika kita mengenal salah satunya kenapa Allah menurunkan ayat ini. Rawa Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Jadi Imam At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya bersumber dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ini kan salah satu sahabat Rasul yang istimewa, yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan Allahumma faqihhu fid din. Jadi doa Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas kefakihan, ya, terhadap masalah agama. Yang kedua, wa'allimhu ta'wilah, ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas takwil, tafsir. Jadi ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas cara menafsirkan yang benar, ya. Takwil, bagaimana menafsirkan Al-Quran. Jadi dua hal yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berdoa, maka doa Rasulullah SAW termasuk doa yang mustajabah, doa yang diijabahi. Karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an termasuk al-abadilah al-arba'ah, 4 sahabat Rasul yang namanya Abdullah, yang dikenal sebagai yang ahli dalam urusan agama. Ada Abdullah bin Umar diantaranya, kemudian ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, termasuk juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini adalah orang-orang istimewa. Abdullah bin Abbas seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, annahu qala, Abdullah bin Abbas mengatakan, hum nasun, jadi yakuluna yang dimaksudkan ini adalah al-munafiqun. Jadi mereka orang-orang munafik, yakuluna inda Rasulillah, ini kata Abdullah, orang-orang munafikun yakulun, mereka mengatakan, kapan mereka mengatakan? Ketika berada di samping atau di sisi Rasulullah SAW. Dia mengatakan amanna,
billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanna bi rasulihi. Kami juga beriman dengan rasulnya. Orang-orang munafik mengatakan ini amanna billah wa rasulihi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW itu punya ghayah, punya tujuan. Apa tujuannya? Liya'manu ala dimaihim, supaya aman. Ya. Aman dari sisi apa? Aman amwalahum, harta mereka aman, termasuk dima'ahum, darah mereka. Apa maksudnya mereka aman dari darah mereka? Rasulullah SAW kan menyatakan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadi orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ucap 2 kalimat syahadat itu, maka harama minni damuhu, maka terjaga darahnya, wa irduhu, kehormatan dirinya, kemudian wa maluhu, dan hartanya, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Karena itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak boleh dibunuh. Jadi ketika ada sahabat Zaid ibn al-Harithah Zaid ibn al-Harithah kalau tidak salah, dalam satu medan peperangan itu mengejar musuh, kemudian musuh terdesak dan tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan, maka musuh tadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tapi sahabat tadi itu tetap membunuhnya. Kenapa? Karena dia memahami dalam sudut pandang beliau, sahabat ini, bahwa orang tadi mengucapkan kalimat syahadat karena ingin menyelamatkan darah dan harta dan darahnya. Kemudian terdengar kejadian tersebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat? Dia mengatakan, dia mengucapkan kalimat syahadat itu firaran, karena dia ingin lari dari kematian, firar minal maut. Rasulullah SAW kemudian bertanya, mengulang-ulang pertanyaan itu sampai 3 kali. Di antaranya Rasulullah mengatakan, hala syaqaqta sadrahu, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwa dia mengucapkan kalimat syahadat itu karena ingin menyelamatkan harta dan darahnya, artinya supaya tidak dibunuh. Ya, karena Allah mengizinkan kepada Rasulullah SAW untuk berperang itu, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu yuqatiluna. Nah, diizinkan orang-orang itu untuk berperang, udzina lilladzina yuqatalun, yang selama ini diperangi itu boleh berperang, bi annahum zulimu, karena mereka sedang dizalimi. Nah, orang-orang munafik saat itu ketika berada di sisi Rasulullah SAW menyatakan amanna billah, kami beriman, wa amanna bi rasulillah, kami beriman dengan Rasulullah SAW. Tujuan mengucapkan ini apa? Supaya aman, hartanya tidak dirampas atau tidak menjadi rampasan perang. Dima'um, darahnya pun juga demikian, tidak dibunuh. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Jadi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, hartanya boleh diambil kapan? Ketika sudah punya kewajiban zakat, ya kan? Kemudian darahnya tidak boleh ditumpahkan kecuali ketika dia melakukan perbuatan zina, az-zani wa huwa muhsan. Dia berbuat zina tapi sudah pernah menikah atau sudah menikah. Kemudian yang kedua,
karena riddah. Orang yang murtad hukumannya dihukum bunuh dalam Islam. Artinya karena kemurtadannya itu. Kemudian yang ketiga, siapa yang masuk dalam hal ini? Al-qisas, yaitu orang yang membunuh orang muslim maka dihukum bunuh. Begitu. Orang-orang munafik saat itu melakukan ini semua karena ingin lepas darah mereka dan harta mereka sehingga tidak dibunuh gitu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa idza barazu min 'indi Rasulillah, ya. Jadi ketika mereka keluar, artinya tidak berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalafu ila ghairi ma qalu. Mereka melakukan aktivitas yang berbeda dari apa yang mereka sampaikan ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atabahumullahu ala dzalik, karena itu Allah mengecam mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat 81 di sini ketika Allah menyatakan wa yaqulun, dan mereka mengatakan, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu mengatakan ketika di sisi Rasulullah dengan mengatakan ta'atun, taat. Ya, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Fa idza barazu min 'indika, fa idza kharaju. Jadi ketika mereka keluar dari sisi Rasulullah SAW, kharaju, kalau penjelasan dari Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan yaquluna ta'atun yuzhirun. Saya ulangi, kalau tadi penjelasan dari Abdullah bin Abbas ya, yang dikutip oleh Imam At-Tabari. Kalau sekarang Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan yaquluna ta'atun, orang-orang munafik itu mengatakan ketika di sisi Rasulullah SAW menyatakan taat. Beliau lebih menjelaskan begini, munafik, al-munafikun itu yuzhiruna, menunjukkan at-ta'ah, menunjukkan ketaatan. Jadi kalau di sisi Rasulullah menunjukkan ketaatan, idza kanu indaka, ketika mereka berada di sisimu. Fa idza barazu min indika, idza kharaju, yaitu keluar dari sisi Rasulullah SAW, meninggalkan Rasulullah SAW, wa khallu fi halatin, kemudian mereka berada di komunitasnya. Jadi munafik ini, para munafikun itu berkumpul di komunitasnya, la yattali'u fiha alaihim, di mana Rasulullah tidak melihat mereka. Apa yang dilakukan? Bayyata ta'ifatum minhum. Bayyata ini dari kata bata, kalau aslinya bata yabitu, bata yabitu, tapi kemudian di sini menjadi bayyata. Apa makna bayyata? Ketika mereka tidak berada di sisi Rasulullah SAW, mereka melakukan upaya dabbaru ghairu ta'atika. Jadi mereka membuat perencanaan, planning, membuat rencana. Sekelompok dari orang-orang munafik itu membuat perencanaan yang ghairal ladzi taqul. Jadi mereka membuat perencanaan, membuat skenario yang menunjukkan ketidaktaatan. Begitu. Tidak sebagaimana. Jadi ketika mereka sudah jauh dari Rasulullah SAW membuat rencana itu. Padahal Allah menyatakan wallahu yaktubu ma yubayyitun. Ya. Ini kalau di ini kan
kalau kita coba cermati di penghujung ayat ini Allah menggunakan susunan. Susunannya itu wallah ini lafzul jalalah, kalau dalam bahasa Arabnya itu ada istilahnya mubtada. Jadi dimulai dari susunan apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ini? Yang kalau ini subjek, predikat, objek. Ini istilahnya kalimat apa itu kalau dalam bahasa bahasa kita? Kemudian ada predikat, subjek, objek. Begitu. Nah, tapi di sini itu dimulai dari mubtada, isim. Wallahu, dan Allah yaktubu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menulis ma yubayyitun, apa yang mereka rencanakan di malam hari. Jadi mereka orang-orang munafik itu menyusun kekuatan, menyusun perencanaan kapan? Malam hari. Karena itu Allah menggunakan kata bayyata. Jadi mereka menyusun perencanaannya adalah lailan, di waktu malam. Kenapa? Karena siangnya itu terlihat dan dekat, Rasulullah bisa melihat. Karena itu perencanaan selalu dilakukan malam hari. Seperti kita di tanggal kemarin ya, 30 September itu kan ada film G30 SPKI itu dalam sejarah itu kan disusun perencanaan penculikan dan dilakukan pada malam hari. Kalau yang Prof. Ahmad Zahra itu yang beliau sempat sampaikan di YouTube itu terkait dengan upaya pendataan yang dilakukan malam hari gitu ya. Minta data para asatid dan santri yang ada di sebuah pondok itu malam hari, dan itu jam 12 malam. Ini kan tidak wajar kalau alasannya ingin melakukan rapid test ya, kan tidak wajar. Karena biasanya mestinya siang hari. Karena itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, fa'arid anhum, sudah jauhi mereka. Jadi harus kemudian membuat sikap kepada orang-orang munafik ini. Oke, saya coba jelaskan. Karena sudah diketahui langkah-langkah mereka, sikap mereka, maka bagaimana sikap Rasul terhadap orang-orang munafik? Mauqifur Rasul, sikap Rasul tijahal munafikin, terhadap orang-orang munafik ya, yang sudah dijelaskan, yang tadi sampaikan ketika bersama mengucapkan ketaatan, at-ta'ah wal imtithal, taat dan melaksanakan perintah inda Rasulillah, ketika di sisi Rasul. Tapi ketika jauh atau mereka berada di komunitasnya, mereka dabbaru ya, membuat perencanaan malam hari untuk melakukan tindakan kepada Rasulullah SAW. Seperti kalau mungkin kita pernah ingat pada saat peristiwa penaklukan di di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini untuk memperjelas saja, Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah menunjuk sahabat Amr bin As sebagai qiyadatul juyus, sebagai panglima perangnya kaum muslimin saat itu. Siapa yang dikuasai Romawi, pasukan Romawi. Romawi ini, qaid panglima pasukan Romawi itu membuat perencanaan. Direncanakan di malam hari perencanaannya itu. Apa yang dia lakukan? Mengundang panglima perang
Jadi dia memanggil para stafnya, kemudian memutuskan, memusyawarahkan, dan kemudian diputuskan mereka menerima kedatangan Amr bin As ke istana. Kemudian katanya nanti kalau sudah selesai pembicaraan, ketika Amr bin As keluar dari pembicaraan bersama Panglima ini, disuruh menjatuhkan batu besar, sokhro, begitu. Artinya upaya pembunuhan terhadap Amr bin As. Amr bin As ini sahabat yang punya feelingnya itu Masya Allah. Jadi selesai pertemuan dengan Qaidur Rum, Panglima Romawi, kemudian dia keluar, tapi dia merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia melihat ke atas, ternyata akan ada batu besar yang dia jatuhkan. Dia balik menemui Qaidur Rum, Panglima Romawi ini. Dia mengatakan, saya bersama dengan ashab jama'atu min ashabi Rasulillah. Jadi tidak hanya saya yang kesini nih, saya bersama dengan kelompok atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dikenal. Mereka siap untuk melakukan pembelaan terhadap agama. Daripada Anda membunuh saya sendirian, kemudian nanti Anda diserang, bagaimana kalau, kata Amr bin As, saya ajak sahabat-sahabat Rasulullah ini masuk dulu ke sini, kemudian silahkan Anda lakukan pembunuhan. Nah, ide itu diterima oleh Panglima Romawi. Akhirnya kemudian otomatis keluarnya Amr bin As radhiyallahu an aman, tidak ada upaya pembunuhan, gitu kan? Karena sudah diketahui sebelumnya rencana itu. Ketika dia mau keluar melihat ada yang tidak beres, dia datang menemui Qaidur Rum, Panglima Romawi saat itu. Akhirnya beliau balik menemui sahabat, menyusun rencana menyerang saat itu. Jadi datang ke benteng pertahanan Romawi, langsung menyerang. Apa yang terjadi? Romawi tidak dalam kondisi siap untuk melakukan peperangan, sehingga mereka kalah. Ya. Apa maksudnya? Bahwa mereka itu selalu membuat perencanaan di waktu malam hari. Dabbaru lailan. Begitu juga munafikin, ya, melakukan. Nah, ketika Rasulullah mengetahui sikap mereka, jadi ketika berada di sisi Rasul mereka menyatakan ketaatan, tapi ketika mereka berada di di komunitasnya, mereka membuat perencanaan untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat kepada kaum muslimin, termasuk kepada Rasul. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, perintahnya kepada Rasul, ya, ila Rasul, apa yang pertama? Fa'arid anhum, al-i'rad. Sudah, kamu harus menjauh dari mereka, ya. Artinya tidak bisa diharap untuk berdamai dengan mereka. Yang kedua, wa tawakkal 'ala Allah. Ya, sudah, lakukan menjauh dari mereka, kemudian pasrah. Ya, tawakkal 'ala Allah. Kenapa? Wa kafa billahi wakila. Kalau sudah pasrah kepada Allah, cukup Allah di sini sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai penolong, dan semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu menghadirkan satu madarat pun. Karena itu di sini Syekh As-Sa'di mengatakan, fiha, di dalam ayat ini, yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul dalilun ala annal amra alladhi istaqarru alaihi ghairat ta'ah. Bahwa yang ada, yang menancap pada diri orang-orang munafik itu adalah tidak taat. Li'anna tabyid tadbirul amri lailan ala wajhi yastakirru alaihi ra'i. Karena mereka menyusun, Allah menggunakan kata bayyata, ya, karena at-tabyid. Jadi at-tabyid
Apa makna tabyid? Penyusunan, perencanaan di malam hari. Jadi itu sudah menjadi hal yang mendarah daging pada orang-orang munafik. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang karakter orang-orang munafik, Allah kemudian mengingatkan kita semuanya, termasuk mengingatkan mereka, afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, kalau bentar, Syekh As-Sabuni mengatakan terkait dengan ayat ini, ya, di kitab beliau Sifatus Safwah, yaqulu ta'ala amiran bitadabburil Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ini susunan dalam bahasa, ini pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban. Kalau dalam istilahnya al-istifham al-ingkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an? Apa tadabbur itu? Jadi kita harus bedakan tadabbur. Allah menggunakan afala yatadabbarunal Qur'an. Apa saja yang tidak tadabburi? Tadabburnya ini berkenaan dengan alfaz, lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya, atau kemudian at-tarkib al-lughawi, susunan bahasa Quran, ya, kemudian i'jaz, kemukjizatan Al-Qur'an. Kemukjizatan ini termasuk dari sisi susunan, ya. Coba dengan cermati ini, ayat ini saja. Dimulai wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatu minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun. Berakhiran dimulai dengan yaqulun, hurufnya nun, kemudian ma yubayyitun, gitu kan susunannya. Kemudian fa'arid anhum wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Kemudian afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi Masya Allah itu dari susunan, termasuk dari sisi ma'ani, makna-maknanya. Jadi tadabbur ini termasuk tidak hanya dari sisi lafaz dan susunannya, ya. I'jaz di sini dari sisi balaghahnya, kesusastraannya, termasuk juga dari sisi ma'aninya, makna Quran, makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Apa ending dari tadabbur ini yang diharapkan? Subhana, kalau dalam surat Ali Imran itu ayat 191, apa itu? Allah menyatakan subhanaka, ma khalaqta hadza batila, surat di ayat 191 itu. Sebentar. Kan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tujuannya pertama mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini. Kemudian yang kedua subhanak, ya, memuji Allah.
wa qina adzaban fakina adzaban nar. Fakina adzaban nar. Ya. Jadi endingnya di sini kita melakukan tadabbur. Contoh sudah ketika Allah memberikan contoh sederhana saja. Makhluk ciptaan Allah pada saat kita melakukan tadabbur. Nyamuk, nggih. Nyamuk. Ya. Ketika Allah menciptakan nyamuk, wah masya Allah ini ada nyamuk yang menjadi penyebab malaria, Aedes aegypti, gitu, terus demam berdarah, ya. Ada yang menjadi demam berdarah. Kemudian masih banyak lagi. Nah, dari nyamuk ini kemudian lahirlah, kalau yang malaria dulu ada istilahnya pil kina. Ya, untuk obat penyakit malaria. Kemudian demam berdarah juga ada. Gitu. Khawatir untuk menghindari semua, akhirnya muncul banyak produk. Gitu. Ada Vape, terus cap King Kong, Baygon, apa Sovel, apa itu, macam-macam, gitu. Dan semuanya dari sini semuanya kemudian banyak yang hidup dengan sebab nyamuk. Ada yang jadi distributor, ada yang buka toko, ada yang bagian nyopir ngantarkan itu. Ini gara-gara nyamuk. Karena itu kalau kemudian kita melakukan tadabbur terhadap, kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia itu. Semua bermanfaat. Karena itu kemudian karena sudah mengakui tidak ada yang ciptaan Allah yang sia-sia, subhanak, maha suci engkau ya Allah, engkau maha sempurna ya Rabb. Jadi kita selalu mengingat. Setelah kita memuji Allah, mengakui kekuasaan Allah dan memuji Allah, baru kita minta. Itu kan etikanya begitu. Fakina adza benar. Nah, cuman yang sering terjadi kita minta dulu baru memuji, mensyukuri. Dari sini berarti kan mestinya kaidahnya memuji Allah, mengakui maha kuasanya Allah, kemudian kita puji Allah, kita sanjung Allah dengan asmaul husna, baru kita minta, gitu kan. Ini kalau saya mencermati ini bagian dari etika. Karena itu Allah menyerukan afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu melakukan tadabbur terhadap Quran, gitu kan, termasuk kepada kita. Tidakkah kalian orang-orang mukmin melakukan tadabbur terhadap Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, lawajadu fi ikhtilafan katsira, niscaya akan banyak berbenturan di sana, ya, akan banyak berbenturan. Karena itu Al-Quran ini salimun, ya, Al-Quran ini terjaga, bebas dari salimun minal ikhtilaf, gitu. Saya tidak tahu dari kitab-kitab agama yang lain, kan banyak versi tuh, ada yang bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Batak, gitu kan. Kalau Al-Quran semuanya sama, menggunakan bahasa Arab, sehingga seandainya ada satu orang saja mengganti, umpamanya di sini afala pakai fa diganti pakai waw, awala yatadabbarunal Quran, itu orang masa sih pakai fa wow, itu semua mudah, itu akan mendeteksi. Keliru ini. Makanya ketika saya dulu belajar di salah satu dosen kami di Madinah, itu ada yang
kalau mahasiswa menganggap bahwa itu sikap tasaddud, ekstrim dosen, killer lah kalau menurut kita itu. Jadi ketika kemudian perintah istadril bil ayatil qur'aniyah, coba kuatkan pendapat Anda dengan dalil Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian kita keliru, umpamanya di sini umpamanya ya, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian kita ganti di sini, afala yatadabbarunal Qur'an falau kana, pakai fa bukan waw, maka langsung jawaban itu salah meskipun hanya satu huruf. Kenapa kata beliau? Karena kita telah merubah Al-Quran. Langsung salah itu. Nah. Jadi karena itu kemudian lebih enak kalau tidak hafal ya gunakan saja tafsir, penafsiran para ulama. Nah, ini contoh. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mempunyai pemahaman yang kuat tentang Al-Qur'an, yaquluna, mereka akan mengatakan rabbana amanna bih, mereka akan mengatakan wa ya Rabb, kami beriman kullum min 'indi rabbina, semuanya Al-Qur'an itu datang dari Tuhan kami. Makanya orang-orang Mekah ya, orang-orang Mekah yang saat itu pada puncak kesusastraannya atau puncak balaghahnya, ketinggian bahasa mereka, kan mereka setiap tahun diadakan perlombaan terhadap syair-syair bahasa Arab. Kemudian mereka yang menang itu digantungkan syairnya itu di Ka'bah yang kemudian diistilahkan dengan al-mu'allaqat. Ketika mereka berada di puncak kesusastraannya, Allah menurunkan Al-Quran yang menandingi ya. Sehingga ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, mereka pada bersembunyi mendengarkan, ingin tahu apa yang dibaca. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, kan waktu itu datang ke rumah adiknya mendengar Al-Quran. Begitu indahnya. Akhirnya kemudian dia masuk Islam. Kita ini sepertinya belum mempunyai perasaan tentang az-dzauqul arabi, perasaan bahasa yang kuat. Kenapa? Karena memang kita tidak mempelajari secara khusus tentang sastra-sastra Arab, sehingga kemudian kita belum merasakan keagungan dari Al-Quran dari sisi lafaz. Padahal Al-Quran itu Masya Allah ya. Kita saja umpamanya ke Mekah gitu ya, pas kemudian atau di Masjid Nabawi, kita tidak ngerti bahasa Arab, tapi ketika kemudian imamnya membaca terus nangis dengan bacaan, kita terbawa untuk nangis karena Masya Allah keindahan Al-Quran itu. Bahkan berlama-lama, kalau imamnya bacaannya enak itu berlama-lama pun justru dinikmati. Nah, itu keindahan. Makanya Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terkait dengan ayat ini. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyatakan begini, saya sempat kutip tadi malam. Qala As-Sa'di rahimahullah terkait dengan ayat, Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait dengan ayat yang 82 dari surat An-Nisa. Kullama isdadal abdu ta'ammulan fihi, semakin kita bertambah interaksi kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran, isdada ilman wa amalan wa basiratan, maka akan semakin bertambah keilmuan kita, kemudian akan bertambah amal perbuatan kita, dan basirah kita pun juga akan bertambah. Lidzalika amarallahu bidzalika wa hatha alaih, karena itu Allah
menganjurkan, memerintahkan kepada kita dan menganjurkan untuk melakukan tadabbur. Wa min fawaidit tadabbur, di antara faidah dari kita mentadabburi Al-Qur'an adalah yasilul abdu ila darajatil yakin. Hamba akan sampai pada derajat keyakinan wal ilm dan pengetahuan bi annahu kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan bukan hasil karya atau produk manusia seperti yang dituduhkan oleh kaum orientalis. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi ini. Ayat yang pertama menjelaskan tentang karakter orang-orang munafik di ayat yang ke-81, di mana karakter orang munafik adalah mengucapkan ketaatan ketika berada dalam komunitas muslim, komunitas bersama Rasulullah SAW, tapi ketika menjauh dari komunitas bersama Rasul, menjauh dari Rasulullah SAW, mereka justru menyusun sebuah rencana besar, dan rencana itu mereka lakukan di malam hari. Mereka tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat seluruh apa yang mereka lakukan. Karena itu kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul, dan itu sikap fa'arid anhum, menjauh, ya, wa tawakkal Allah, kemudian bertawakal kepada Allah. Kenapa harus pasrah kepada Allah? Karena Allah lah sebagai wakilan wa nasira. Yang kedua, ayat 82, Allah mengajak kita untuk melakukan tadabbur, yaitu membaca, mencermati maknanya, dan kemudian memahami tentang keagungan-keagungan Al-Qur'an. Tujuan akhir dari itu semua adalah kita akan mengatakan derajat yakin, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini kurang lebih 50 menit mungkin ya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Dua ayat yang kita kaji menjadikan ilmu kita bertambah, keyakinan kita bertambah kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam kajian-kajian ini, Allah jadikan sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sebagai pengantar kita untuk memperoleh husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.